Good people tentu tidak asing dengan salah satu sembako minyak goreng. Nah, pengolahan limbah minyak goreng yang salah ternyata bisa dimanfaatkan oleh oknum nakal dan mengancam kesehatan. Lalu langkah seperti apa yang bisa dilakukan dalam membuang minyak jelantah agar tidak membahayakan? Selengkapnya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Good people, minyak goreng jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Sebagai salah satu bahan pangan tak habis, minyak goreng sisakan limbah berupa jelantah. Dalam skala kecil, limbah minyak goreng yang dibuang sembarangan bisa cemari lingkungan. Namun dalam skala besar, limbah minyak goreng bisa dimainkan oknum-oknum nakal. Mereka jernihkan minyak jelantah dan dijual lagi di pasaran. Hal inilah yang jadi kekhawatiran ibu-ibu saat akan beli minyak goreng curah. Kalau saya pribadi, saya lebih milih minyak yang kemasan daripada yang kiloan. Karena kalau yang kiloan itu sekali atau 2 kali pakai itu udah langsung hitam. Bermerek. Kenapa? Karena bermerek satunya kita sudah tahu kadaluarsanya kapan, kita bisa melihat kapan expirednya. Tapi kalau misalnya curah itu kan tidak ada tanggal kadaluarsanya kapan, jadi kita tidak tahu. Kalau masalah harga, saya nggak permasalahin. Yang penting untuk kesehatan kita, sekeluarga khususnya. Kami telusuri sejumlah pedagang panganan goreng yang gunakan minyak dalam skala cukup besar untuk tahu kemana limbah minyak goreng bermuara. Pengen cabai ya? Bang, kalau gue tuh pengen nanya juga sih, biasanya abang pernah ini nggak bang? Waktu minyak-minyak yang bekas goreng ada yang pengen beli gitu? Nggak ada. Oh nggak ada? Biasanya abang kemanain ya bang? Kalau saya mah tiap hari ganti. Oh tiap hari ganti dibuang atau dikemanain? Jadi dikumpulin aja di rumah, kadang-kadang bawa pulang. Oh gitu, buat apa bang dikumpulin? Hah? Buat apa dikumpulin? Ya kan buat kalau buat di rumah mah apa nggak inilah. Oh buat pakai sendiri. Pakai sendiri, tapi belum pernah ada yang pengen beli gitu, hasil dikumpulinnya gitu. Kalau ada yang nawarin ada sih. Oh ada yang pernah nawarin? Cuman saya nggak terima, buat apaan. Oh gitu. Tadinya ada yang nawarin pengen beli minyak jelantah abang gitu? Enggak, yang nawarin suruh saya beli gitu. Oh, sempat ada yang gitu juga? Ada. Abang tau nggak itu Tahu di mana, Bang? bekas di restoran katanya. Tahu daerah mana? Saya nggak ditanggapi sih. Oh gitu. Oh jadi justru. Ya. Kalau tukang cak kue tuh suka beli yang bekas-bekas. Cak kue daerah mana bang? Daerah Cekaputi itu. Kami temui fakta lain. Ternyata memang ada oknum-oknum yang jual minyak jelantah untuk kembali didaur ulang. Ini biasanya minyaknya gimana bang? Tapi ini kan kayak katanya abang udah segini goreng lagi, gini goreng lagi. Ya. Minyaknya aman tapi ya bang ya? Kalau kita minyaknya minyak beku aman. Minyak beku ya? Nggak maksudnya berapa kali goreng gitu sih bang? Kalau kita paling juga 3 apa 2 kali kan di sini tapi jualannya. Oh gitu, 3 sampai 2 kali goreng itu. Nah minyak bekasnya biasanya dibuang kemana tuh bang? Oh kita dijual sama ada orang minyak yang bekas katanya Dijual dia begitu. dijual. Oh gitu ya bang. Nah, dia mau didaur ulang atau Didaur ulang jadi apa tuh bang? nggak kurang tahu. Kurang tahu ya? Solar apa gitu. Oh gitu, bukan jadi digoreng jadi minyak curah gitu bukan ya? Oh, kurang tahu. Katanya solar sih. Katanya gitu ya. Soalnya saya baru di sini. Oh gitu. Menteri Perdagangan telah melarang peredaran minyak goreng curah di pasar masyarakat mulai 1 Januari 2020. Sebagai gantinya, minyak goreng curah wajib menggunakan kemasan. Peredaran minyak curah di pasar dan penggunaan di masyarakat dianggap sangat berbahaya karena kualitas minyak tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya tidak melewati pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bisa saja peredaran minyak curah ditunggangi oknum nakal yang campurkan minyak jelantah untuk dapat keuntungan yang lebih. Walau dilarang, nyatanya minyak curah masih bisa ditemui. Kenapa Bapak masih jual yang curah juga Pak? Emang keunggulannya apa? Bukan keunggulan ya, kadang-kadang tukang gorengan kan maunya yang murah lagi murah. Nah sekarang ini tukang gorengan banyak kan lari ke, karena harganya bedanya tipis, lari ke kemasan. Oh gitu. Nah Bapak sendiri dapat dari mana tuh yang curah? Kemarin tuh agak susah banget carinya. Enggak, di agen banyak. Agennya di mana ya? No, di Cidodol di 3 tempat. Ada terus di Dodol, ya di koperasi. Masih daerah sini juga? Masih daerah sini juga. Itu yang koperasi itu bikin sendiri mereka atau gimana? Nggak tahu saya bikin apa enggak dia, saya nggak tahu saya.
Guna menekan peredaran minyak goreng curah di lapangan, sejumlah elemen masyarakat lakukan gerakan sedekah minyak jelantah. Hal ini dilakukan untuk memangkas peredaran minyak jelantah ke tangan oknum-oknum nakal yang aksinya tidak terpantau. Jadi dari program ini, alhamdulillah kami dapat menanggulangi limbah minyak jelantah yang khusus dari rumah-rumah, dari ibu-ibu yang habis masak, itu di tahun 2020 sampai 100 ton. Ini merupakan jumlah yang luar biasa, dan ini merupakan hal yang mungkin kita tidak sadari. Kita buang selama ini sembarangan ke lingkungan, dan ini tentu memiliki dampak yang luar biasa, terutama di air kita, kualitas air. Para ibu di daerah Ulu Jami, Jakarta Selatan yang peduli dengan peredaran minyak jelantah, kumpulkan minyak dari warga dan pelaku usaha. Tujuannya agar minyak tak sampai ke tangan oknum-oknum nakal. Seperti yang pernah dialami Sunarti, penjajah panganan goreng dan nasi uduk. Ya ada sih, tapi nggak saya kasih. Nanti salah digunakan untuk didaur ulang, nanti dijual lagi. Bagaimana gitu. Ya khawatir, buat kesehatan nggak bagus, gitu aja. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI, sebanyak 61% minyak jelantah di ibu kota berasal dari limbah rumah tangga. Gerakan ibu-ibu di Ulu Jami ini tampung produksi limbah minyak dari rumah ke rumah untuk kikis kemungkinan penyalahgunaan minyak jelantah. Iya, sangat resah sekali karena apabila kita mengkonsumsi minyak bekas itu biasanya tenggorokan kita kan langsung nggak enak tuh ya, langsung sakit biasanya kalau yang sensitif tuh ya. Jadi kalau misalnya ini dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang lebih berguna, ya tersalurkan gitu daripada dijual ke penjual bekas yang akhirnya nanti dikonsumsi lagi, digunakan zat-zat kimia yang kita konsumsi akhirnya mengganggu kesehatan kita. Gerakan sedekah minyak jelantah yang dilakoni para ibu ini merupakan inisiasi dari komunitas Rumah Kutub yang kumpulkan minyak jelantah rumah tangga dan UMKM untuk diolah menjadi biosolar. Seluruh keuntungan kemudian akan disalurkan untuk disedekahkan. Hal ini yang kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk tak lagi buang minyak jelantah, apalagi gunakan minyak jelantah untuk kembali dikonsumsi. Efek negatifnya itu udah ada keluhan gitu dari pihak kelurahan. PPSU itu kalau bersihin saluran air itu banyak gumpalan minyak-minyak. Jadi saluran air itu cepat mampetnya gitu loh. Jadi kan PPSU jadi banyak kerjaan gitu. Kita sebagai kader Dasawisma dan kader Jumantik juga, setiap RT kita sangat senang sekali karena ini kan kegiatan sosial dan kita bisa bersedekah juga gitu. Good People berdasar data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI, konsumsi harian minyak goreng di Jakarta capai 323.784 liter per hari. Dan hasilkan minyak jelantah sebanyak 210.461 liter per hari, atau 65% dari konsumsi harian minyak goreng. Sejumlah permasalahan ditimbulkan minyak jelantah, diantaranya membuat saluran air tersumbat, dan jika kembali dikonsumsi, jelantah yang memiliki sifat karsinogen bisa picu penyakit kanker. Anan Surya, Bagus Darmawan, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.